sekarang saya mau bahas begini ya. Kenapa saya membahas soal twin flame, divine lover sama soulmate ini? Karena ini adalah tema yang dekat dengan salah satu konsep ajaran di dalam tantra, yaitu Siwa Sakti ya. Begini, di dalam tataran energinya, bagaimana alam semesta ini ada, itu hanya terjadi ketika ada penyatuan antara energi yin dan yang, ketika ada kekuatan feminin dan maskulin menjadi satu. Di dalam tataran kadewatan kasangyangan itu, setiap mahadewa pasti punya pasangan, namanya sakti, gitu ya. Dan kolaborasi antara kedua belah pihak ini yang menjadikan terjadinya penyelarasan di tataran jagat raya. Nah, contohnya misalnya Siwa itu saktinya adalah Uma atau Betari Durga. Gitu. Nah, saudara dan saudari sekalian, di dalam bahasa yang lebih populer ya, ketika ada dua jiwa yang agung, dia punya cinta yang romantik, dan dengan cinta romantik itu mereka berkolaborasi, ini disebut pasangan divine lover ya, pasangan pencinta ilahi. Tapi saya garis bawahi, ini hanya berlaku buat mereka yang mengalami atau mencapai tataran kesadaran seperti Siwa dan Durga. Kalau masih dimensi 6 nggak usah gaya-gayaan. Kalau Anda sudah pede, ya saya sudah seperti Siwa, silahkan ya. Iya gitu. Boleh nggak ngaku-ngaku? Boleh, tanggung jawabnya Anda sendiri. Kalau salah ya Anda kena sendiri kan gitu ya. Jadi divine lovers ini adalah sepasang romantic lover yang itu betul-betul ada dalam kondisi pencerahan, saling mencintai dalam kemurnian, menjadikan cinta mereka itu sebagai sebuah kekuatan untuk transformasi ya. Bisa dimengerti ya, Sal? Jadi kamu bukan lah, belum jatahnya, nggak usah nyari divine lover. Nah, sama saja ya. Ini yang sering menjebak orang twin flame ya, yang suka baca tarot tuh, suka dipanas-panasi. Wah, ini kamu ada twin flame-nya masih tersembunyi, belum lahir. Ya. Atau lagi ada di sana, di sebelah sana. Gini. Ini saya mau bahas dari sudut pandang kejadian jiwa. Ada case-case tertentu di mana jiwa itu muncul dari satu benih keberadaan yang tunggal, yang disebut sebagai flame atau api keberadaan, api benih keadaan, gitu ya. Api benih jiwa. Nah, ketika mereka membelah, itu menjadi yang satu yin, satunya yang, satu laki-laki, satu perempuan, satu feminin, satu maskulin. Nah, jiwa yang berasal dari akar yang sama ini disebut sebagai twin flame. Tetapi di alam semesta ini jumlah twin flame ini tidak banyak. Ini hanya bicara tentang jiwa-jiwa yang tua banget. Dan ketika kemudian nanti kerja di bumi, twin flame ini bisa mengada, ya, sama-sama lahir di bumi, tetapi di antara mereka sebetulnya tidak ada hubungan romantik love. Ini hanya hubungan energi. Jadi kalau yang punya asumsi saya mau menemukan twin flame dalam konteks romantic lover, Anda salah alamat. Jadi yang masih suka baca-baca tentang twin flame sudah tutup bukunya ya. Gak bakal ketemu. Kalaupun ketemu rugi, gak bisa dipacarin ya. Karena twin flame ini bukan untuk percintaan romantik, bukan ya. Bisa dimengerti ya gitu. Jadi daripada Anda nyari-nyari twin flame kagak ketemu-ketemu, udah ketemu juga salah ya. Udah tutup buku soal ini ya. Bisa dimengerti ya. Nah, yang banyak kemudian terjadi apa yang disebut sebagai soulmate, belahan jiwa. Jadi begini, ini soul matrix energi. Ada jiwa-jiwa yang merasa dekat ya antara satu dengan lainnya karena vibrasinya itu selaras, setara. Nah, mereka yang seperti ini disebut sebagai soulmate atau belahan jiwa. Tetapi soulmate itu tidak mesti dalam konteks hubungan romantis ya. Karena ini bisa terjadi dalam satu geng gitu loh. Bisa perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki tanpa ada ikatan romantik. Itu soulmate ya. Misalnya tuh geng sebelah kiri saya itu yang namanya Mbak Nenden, Mbak Siska, Mbak Ika, itu soulmate. Itu bisa ketawa sendiri nggak jelas ya. Itu karena apa? Mereka sedang ada dalam frekuensi yang setara, yang memang berdekatan sehingga mereka merasa jiwanya sangat dekat sebagai sesama pejalan. Itu namanya soulmate. Nah,
lagi-lagi seringkali istilah ini kemudian menjadi semacam pemicu kita untuk mencari-cari, akhirnya salah jalan juga, kan? Ya. Banyak nggak yang kemudian ya digerakkan untuk cari soulmate-nya, kagak ketemu-ketemu juga, karena merasa dengan pasangan yang ini tidak selaras. Nah, yang gitu-gitulah yang saya mau katakan itu harus dilampaui, karena itu ilusi-ilusi nanti membawa penderitaan. Ya. Jadi Anda itu pasti punya soulmate, tapi soulmate itu tidak mesti dalam konteks hubungan yang romantis. Gitu. Ketika Anda bisa bersama dengan orang yang selaras, vibrasinya itu setara sehingga Anda bisa kolaborasi, ya sudah, itu berarti Anda ketemu dengan soulmate. Bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa laki-laki dengan perempuan, bisa perempuan dengan perempuan, tidak mesti dalam konteks romantis. Bisa dimengerti ya? Apakah bisa soulmate berkembang ke arah yang romantis? Bisa saja. Misalnya laki perempuan gitu ya, karena sama-sama terhubung, kompak, akhirnya saling jatuh cinta, bisa. Tapi sama saja baliknya, kalau tadi tidak dilandasi dengan kemurnian cinta, sudahlah nanti jadinya penderitaan juga. Bolak-baliknya begitu aja. Ya, oke. Jadi kamu nyari twin flame? Enggak.